Saya mau mengucapkan ikut berduka cita atas meninggalnya ikan kori. Mati bang. Mati. Mati. Ya, ikannya mati. Ya, tadinya ini mau kita serah terimakan kepada kuasa hukum Polri. Kita pikir hari ini hadir ya, ternyata tidak hadir. Makanya Pun juga bisa. ini kita simpan terus untuk jadi barang bukti. Awal saya udah mau mengembalikan ikannya, nah ini sampai ikannya udah mati loh, gitu. Sampai ikannya Ikannya udah mati. mati. Sampai ikannya udah mati gitu loh. Tidak ada yang mau mengambil sama sekali. Sampai ibaratnya dari kuasa hukum saya aja mulai tanggal berapa? Tanggal 2 Desember. Tanggal 2 Desember. Saya sudah chat di WhatsApp ya dengan Lisa, tolong ambil ikan. Itu kan tidak direspon. Oh tahu kan? Yo, ikan diambil aja. 2 Desember loh. Ini 2 sekarang Desember. tanggal berapa? Ikan diambil aja. Saya udah kirim berita itu dari 2 Desember, tapi tidak direspon. Ya beberapa kali saya minta ketemu, dianya sibuk. Nah, Atau ikan yang ada di rumah, tolong diambil. Kalau bisa Ambil hari aja. ini ambil lah gitu loh. Ambil gitu loh. Dan kita udah dari awal kita udah minta tolong diambil ikannya, tapi nggak diambil-ambil, malah bikin laporan gitu. Dari penjelasan abang yang menipu dan menggelapkan. Esa itu membeli ikan arwana. Nah, diberikannya ikan itu yang dimaksud sudah jelas, ya kan? Bagus ikannya. Nah, selanjutnya dia datang ikannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Beda ikan. Kita kan minta ini untuk ditukarkan dan Esa sudah bayar 1,4. Kemarin kami membaca di media katanya Esa tidak bayar. Ada bukti bayarnya 1,4 juta rupiah. Ya. Jadi Esa sudah membayarkan. Nah, sekarang ikannya tidak sesuai. Tanggal 2 Desember saya sudah memberitahukan kepada kuasa hukum untuk ikannya diambil. Tapi tidak ada kabar. Jadi di mana penggelapannya? Di mana penipuannya? Kita sudah bayar kok. Kalau mau ambil ikan, ambil saja. Kalau mau dibayar, ayo duduk sama-sama. Berapa angkanya? Ya kan? Kemarin 12 juta awalnya. Nah, sekarang berapa? Karena kan beda nih. Barang yang dimaksud sama barang yang datang berbeda. Ikannya Jadi cacat. mau ya, dibayar berapa? Dan Ya tidak kan? ada yang menagih satu orang pun Nggak ke ada saya yang tuh nagih. nggak ada gitu. Nggak ada kirim somasi, ngirim invoice, minta Beda dibayar. beda Nggak halnya ada. kalau ada yang menagih ke saya gitu ya. Eza tolong dibayar ikannya sekian nih harganya nih gitu loh. Atau ikannya mau saya ambil, nggak ada satu orang pun. Nah, nggak ada yang nagih, nggak ada yang minta, nggak ada yang ngambil ikannya, tiba-tiba langsung asal main lapor aja dibilang saya nggak bayar. Itu lucu gitu loh. Kok nggak bayar? Oh. Belum bayar, belum menyelesaikan karena kita harus duduk sama-sama dulu. Nah, Ini kan beda barang. dan dari Lucu kan? Tahu-tahu main lapor aja harus ngomong dong, Bang ini ikan tolong dibayarkan. Nah, kan enak bicaranya. Nggak ada tagihan. Bang tolong ikan dikembalikan. Ada nggak ngomong itu? Kalau nggak ada ngomong kirim surat lah resmi lah. Somasi kek, minta dikembalikan kek. Ini kan nggak ada. Tahu-tahu main lapor aja. Apa niat batinnya? Main awal sebenarnya gue jujur gue tidak mau membayar ikannya karena gue pengennya ikannya diambil ya, karena ikan kan nggak sesuai seperti yang gue harapkan. Tolong diambil ikannya gitu loh. Gitu loh, ikannya diambil. Nah sekarang udah keburu mati kan ya gitu loh. Ya udah terserah lah, apalagi ini ikannya harga segitu gitu. Ya. Menurut gue ya, kalau mau ambil ambil aja. Atau kalau misalnya gue minta bayar, berapa yang harus gue bayar? Detik ini pun juga gue bayar gitu loh. Saat waktu itu dia minta maaf ya, sesuai seperti apa yang gue rasakan. Minta maaf itu nggak tulus. 46 menit 12 detik dia nangis non-stop nggak berhenti ya gitu. Air mata nggak keluar, dia cuma gitu doang kan. Ngomong pun juga nggak jelas gitu di depan teman-teman media semua gitu ya. Tapi giliran voice note ngancem gue ngomongnya lantang sekali, tapi di saat ketemu ngomongnya nggak jelas gitu kan gitu loh. Udah. Nah sekarang gini deh, di saat itu pun sekalipun dia seperti apa ya, maksudnya sekalipun dia ngomongnya nggak jelas, minta maafnya juga seperti apa gitu, dengan cara seperti itu gue masih berusaha untuk legowo dengan memaafkan dia dengan tanda tangan ya gitu. Dan gue berpikir udah cukup sampai di situ ya. Kok malah sekarang diperkeruh lagi gitu loh, diperkeruh lagi sama dia gitu. Dan ini gue nggak tahu apakah ini memang benar dari permintaan Cory atau mungkin ada yang meracuni pemikiran Cory ya, sampai akhirnya Cory tahu-tahuan nih soal pasal ITE ya kok. Tahu-tahuan Jadi pintar pasal mendadak, ya. tahu-tahuhan soal pasal ITE, terus pencemaran nama baik dan lain-lain gitu kan ya gitu loh. Pencemaran nama baik siapa gitu loh yang dicemarkan. 1, 2, di sini yang diancam dibunuh siapa gitu loh. Yang diancam dibunuh istri anak gua, kok bisa-bisanya dia bilang. Maka dugaannya pelaku lebih galak daripada korban. Sekarang dia mengatakan lagi bahwa kita sudah menandatangani perjanjian kesepakatan. Di mana perjanjian kesepakatan? Perdamaian Yang ada adalah notulen mediasi, berita acara mediasi yang ditandatangan. Di situ tidak ada dikatakan bahwa kita harus mencabut laporan di Polres Kabupaten Bogor. Tidak ada. Yang ada adalah Cory meminta maaf, ya,
dan Eza menerima permintaan maaf, selanjutnya diserahkan kepada polisi. Apapun juga kembalikan kepada penyidik, kan begitu. Tidak ada pernyataan kita harus cabut. Jadi kalau Pak Sopon mengatakan katanya kita tidak komitmen, apa yang tidak komitmen? Justru terakhir kali Korea sendiri yang bilang udah dia siap, dia mau bertanggung jawab, oke buat gue ya udah gitu loh. Makanya gue tanda tangan di sana, ya. Gue tanda tangan, gue berusaha untuk berbesar hati ya gitu loh. Berusaha berbesar hati karena yang gue lihat itu adalah istri dan anak gue, ya gitu. Sekalipun istri dan anak gue yang mau diancam, mau dibunuh sama dia, tapi gue berusaha untuk berbesar hati untuk memaafkan dia dengan tanda tangan tersebut. Nah, dengan tanda tangan tersebut ya, itu akan meringankan beban dia nantinya, gitu. Meringankan hukuman dia nanti ya. Tapi kalau caranya begini, saya akan cabut itu. Saya akan cabut itu permohonan apa? Bahwa saya udah memaafkan, saya akan cabut itu. Berarti nggak ada cinta maafkan. Jadi hari ini kami akan mengirimkan. Pertama adalah surat somasi kepada si Q ini kan, si Kodi, ya. 2 kali 24 jam dia harus mengembalikan uangnya Eza yang sudah dibayarkan. 1,4 juta rupiah. Kalau dia tidak mengindahkan, 2 kali 24 jam lagi kita kirimkan somasi. Kalau tidak mengindahkan lagi, kami akan upaya hukum. Ya. Selanjutnya yang kedua, kami akan mengirimkan surat pencabutan notulen mediasi. Kita cabut. Ya. Direspon dengan baik, maka segala cara upaya kami akan melakukan upaya hukum. Itu saya peringatkan. Segala cara apa upaya. Ya, karena ini sudah makanan. Iya. Kalau yang cinta damai begini, segala sesuatu itu kan ya didamaikan tuh lebih bagus. 5 Januari diawali dengan para pihak saling bertemu ya, dari tersangka, dari pelapor dan terlapor. Ini siapa nih Bang? Ini saya. Ya. Ini dari kuasa hukumnya, ya Vano. Di belakangnya Bang. Berarti ini yang kemarin tes semua nih Bang? Iya. Katanya, kata perdamaian antara saudara Stefano dengan para terlapor dan tersangka ya, semua udah menandatangani. Semua perjanjiannya standar saja, tidak ya ada perjanjiannya standar-standarnya lah, ya saling memaafkan, saling mencabut. Turun lagi Bang. Itu aja, ada lain-lain. Kita nggak ada tuntutan apa, nggak ada, kita nggak ada upaya ganti rugi apapun juga tidak ada. Ya. Ada dari Vano nggak pernah ada kata keluar, karena selama Vano preskon itu saya selalu mendampingi, tidak ada satu kata ucap yang meminta material untuk penggantian dan apapun juga. Itu sempat ditawarkan juga dari pihaknya keluarga Gatan ya, ditawarkan untuk berobat. Kalau misalnya mau dicek dulu, di ronsen dulu, takutnya ke depan nanti ada apa-apa. Dan dari pihak keluarganya Gatan sudah siap kok membayar kemarin. Cuman dari pihak Vano udah nggak perlu, karena semuanya tidak ada apa-apa. Nah, yakinlah dengan iman, tidak ada luka-luka dalam atau apa. Rumor saya di luar bilang bahwa bapak pengacaranya dari Vano itu dibayar ataupun dari pihak Vano pun dibayar untuk berdamai, itu seperti itu. Nggak benar itu semuanya. Nggak benar. Jadi apa persyaratannya Vano? Keluarganya hanya meminta Gatan datang, minta maaf, ketemu sama mamanya, minta maaf dengan ibunya, sudah kita laksanakan pada tanggal 5. Jadi semuanya, oh begitu pun juga tersangka-tersangka lain, gitu loh. Seperti yang di foto tadi itu, kita hadirkan semua hari itu juga. Jadi malam itu beres, besoknya kita baru cabut semua laporan. Jadi kenapa itu kita butuh waktu? Dikarenakan permintaan dari keluarga Vano bahwa Gatan sendiri yang hadir gitu ya, serta dengan yang lainnya tuh ada siapa, Bejo, ada John Boy. Nah itu minta semuanya hadir. Nah itu sudah dihadirkan. Karena sudah dihadirkan ya sudah selesai. Kita kan hanya menjelaskan pencabutan laporan kepada saudara Gatan dan saudara Stefano juga gitu, masing-masing pihak, karena laporannya kan berbeda gitu, tidak satu kesatuan.
Nanti mungkin untuk kelanjutan dari prosesnya laporan dari Natali nanti bisa di kesempatan yang lain. Tentunya yang ini kan yang kita cabut, yang sama-sama mencabut itu kan antara Gatan dan saudara Stefano. Gitu. Karena mereka yang hadir saat itu. Gitu. Memang ada celah untuk melaporkan, ya kami selaku kuasa hukum ya untuk membela kepentingan klien kami ya kita laporkan, itu kan hak hukum klien kami. Berarti sudah dilaporkan ya? Sudah dilaporkan ya? Pada tanggal berapa? Ada tanggal ya next aja itu. Untuk Natali masih tetap berjalan ya, karena belum adanya pencabutan laporan juga, belum ada kesepakatan perdamaian dan pencabutan laporan gitu. Dan kemarin kan hanya saudara Gahtan dan Stefano saja, karena LP-nya pun berbeda gitu. Saya sekitar Desember ya, bulan Desember ya, 9 Desember ya. 9 Desember ya, melaporkan Natali. Pasalnya itu terkait ITE ya, 27 ayat 3 ya. 27 ayat 3 ya. Undang-Undang ITE 19 tahun 2016. Memang ada celah hukum yang merugikan klien saya, ya kita memanfaatkan itu gitu. Tapi sangat berbeda dengan dari saudara Vano. LP-nya pun berbeda, jadi tidak bisa satu kesatuan keseluruhan perdamaian. Ikhtiar aja ya, ikhtiar kita berjalannya waktu ya, berusaha aja. Belum ke arah sana. Saya baru dengar malah kalau Saskia gitu. Ya kayak masalah itu kan kayaknya personal ya. Ya mungkin kalau kita menunggu aja kabar bahagia ya kita turut mendoakan, ya saling mendoakan. Enggak lah. Saya sebetulnya bukan tipe orang yang memang makannya macam-macam ya. Makannya normal-normal saja, tidak berlebihan, yang olahraga ya gitu. Tinggal insya Allah memang kalau Allah mentakdirkan pada saatnya ya semua akan indah pada saatnya. Ya makanya mungkin dengan hal-hal yang bisa menjalankan aktivitas kemanusiaan apapun itu berhubungan dengan yang baik, mungkin rahmat Allah akan turun. Kita nggak tahu ya. Gitu jadi saling mendoakan. Sekarang sih aku lagi sama suami lagi pengen coba nggak makan daging ya. Kemarin sempat nonton di YouTube gitu. Sebenarnya kalau misalnya orang selalu bilang kita kalau misalnya lari ya, kayak suami aku kan suka lari, kita carbo loading, makan yang banyak bla bla segala macam gitu kan, atau enggak abis nge-gym kita ngambil proteinnya dari daging gitu kan, ternyata itu nggak bagus. Jadi sekarang lagi berusaha untuk selalu banyakin sayur dan mengurangi daging. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.